Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam fisika. Jumpa lagi dengan Pak Kafi di video pembelajaran fisika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi tentang gerak melingkar. Apa saja yang dipelajari di gerak melingkar? Yang pertama tentang gerak melingkar beraturan, contoh gerak melingkar, besaran-besaran fisika pada gerak melingkar, penerapan gerak melingkar pada hubungan roda-roda, contoh soal dan pembahasan. Perhatikan contoh gerak melingkar berikut. Ini ada sebuah roda yang berputar, sebuah kincir angin, sebuah biang lala yang ada di Dufan dan taman bermain. Nah, ini adalah contoh gerak melingkar. Jadi sebuah bola bergerak mengikuti lintasan melingkar. Nah, ini disebut sebagai gerak melingkar. Nah, berikutnya gerak melingkar beraturan ya. Ciri-cirinya gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran. Kelajuan linear tetap, tetapi arahnya berubah. Artinya, kecepatan linearnya berubah. Besar kecepatan sudutnya tetap. Kecepatan sudut itu adalah kecepatan yang mengikuti lintasan melingkar. Besar percepatan sentripetal, yaitu tetap, karena arahnya menuju pusat lingkaran. Berikutnya ada contoh soal, bagi sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan, maka kecepatannya konstan. Salah ya, karena yang konstan itu kelajuan. Kecepatan sudutnya konstan. Ya, betul, nomor 2. Yang ketiga, percepatannya konstan. Salah. Yang konstan adalah percepatan sentripetalnya. Yang keempat, lajunya konstan. Benar. Jadi jawaban yang benar adalah 2 dan 4. Ini adalah latihan soal. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar terkait sebuah benda yang bergerak melingkar beraturan. Selanjutnya kita masuk ke dalam apa saja besaran-besaran fisika pada gerak melingkar. Besaran-besaran fisika pada gerak melingkar. Perhatikan gambar berikut, ini ada bola yang bergerak mengikuti lintasan melingkar, maka ini disebut sebagai gerak melingkar. Lalu apa saja besaran-besaran fisika yang ada? Yang pertama, satu putaran bola tersebut, kalau satu putaran penuh itu 360 derajat ya. Artinya satu putaran penuh dalam gerak melingkar yaitu 360 derajat. Di mana satu derajat berarti satu putaran per 360 derajat. Kalau seperempat putaran ya berarti seperempat kali 360 derajat yaitu 90 derajat. Nah, sekarang satu putaran itu kalau dalam radian itu adalah satu putaran sama dengan 2V radian. 1 putaran itu dalam derajat tadi 360 derajat. Berarti 360 derajat sama dengan 2V radian. Kalau 1V radian berarti 180 derajat. Jika 1 radian berarti sama dengan 180 derajat per V. Kalau 1 derajat berarti V per 180 derajat radian. Nanti kita belajar atau latihan mengkonversi dari putaran ke derajat, dari putaran ke radian, dari derajat ke radian, dari derajat ke putaran, dan seterusnya. Contoh soal. Ubahlah sudut 240 derajat ke dalam radian dan putaran. Derajat ke radian itu adalah 1 derajat sama dengan V per 180 derajat radian. Maka kalau 240 derajat itu berapa radian? Nah, maka kita hitung 240 dikali V per 180 derajat radian. 240 dengan 180 kita sederhanakan, coret nolnya, masing-masing dibagi 6. 18 dibagi 6, 3, 24 dibagi 6, 4. Maka jawabannya 4 per 3 V radian. Sekarang kita derajat ke putaran. 1 derajat itu kan artinya 1 putaran per 360 derajat. Maka kalau 240 derajat sama dengan 240 kali 1 putaran dibagi 360 derajat. Maka kita sederhanakan, coret nolnya, sama-sama dibagi 12. 36 dibagi 12, 3, 24 dibagi 12, 2. Maka jawabannya 2 per 3 putaran. Contoh soal berikutnya, berapa radian sudut yang dibentuk oleh setengah putaran? Jadi dari setengah putaran itu berapa radian?
putaran ke radian, satu putaran itu kan 2 V radian. Berarti kalau setengah putaran berarti setengah kali 2 V radian, yaitu V radian. Latihan soal. Ubahlah sudut 60 derajat ke dalam radian dan putaran. Berapa radian sudut yang dibentuk oleh seperempat putaran? Jadi berapa radian seperempat putaran tersebut? Selamat mengerjakan. Berikutnya, perhatikan, ini adalah kipas angin yang sedang bergerak. Ini diilustrasikan bahwa ada titik materi di garis luar lingkaran. Perhatikan, ini adalah lintasan berbentuk lingkaran. Ini ada sebuah benda yang ada di lintasan lingkaran. Nah, dari titik pusat lingkaran ke benda atau ke lintasannya ini adalah kita sebut sebagai R atau jari-jari. Nah, ini disebut sebagai V atau kecepatan atau kelajuan ya. Nah, di sini V di sini adalah velocity, kecepatan linear. Nah, pada posisi di sini arah kecepatan linearnya berubah ya, yang tadi ke atas, di sini ke arah kiri. Nah, pada posisi di sini kecepatan linear arahnya berubah ke bawah. Benda yang bergerak melingkar ini mengalami percepatan di mana geraknya menuju pusat lingkaran. Percepatan yang geraknya menuju pusat lingkaran ini disebut sebagai AS atau kita sebut sebagai percepatan sentripetal. Arahnya menuju pusat lingkaran ya. Nah, berikutnya benda di posisi di sini. Nah, kecepatan linearnya atau kecepatan dalam gerak lurus ini arahnya sekarang ke kanan. Nah, jadi dalam kondisi ini kecepatan linear ini arahnya selalu berubah. Kelajuannya tetap karena kecepatan itu adalah vektor gerak yang ada nilai dan arahnya, maka kecepatannya di sini ya berubah. Nah, kalau bendanya bergerak membentuk sudut atau dia bergerak mengikuti lintasan lingkaran, maka kita sebut dia memiliki kecepatan sudut atau kita simbolkan sebagai tanda ini nih. Ini tanda omega. Ini merupakan kecepatan sudut nih ya, ini kecepatan sudut. Berikutnya, nah ini adalah sudutnya nih, kita sebut sebagai perpindahan sudut atau sudut theta ya. Nah, di mana R ini adalah jari-jari, satuannya meter, theta atau sudut ini adalah perpindahan sudut, satuannya derajat, V adalah kecepatan linear atau kecepatan dalam gerak lurus, satuannya meter per sekon, omega atau W ini kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, X atau alfa ini adalah percepatan sudut, radian per sekon kuadrat, dan AS adalah percepatan sentripetal, meter per sekon pangkat 2. Ini merupakan besaran utama pada gerak melingkar. Nah, perpindahan sudut sama dengan X per R. X ini adalah jarak. Kecepatan sudut adalah delta theta per delta T. Artinya perubahan perpindahan sudut dibagi perubahan waktu, itu namanya kecepatan sudut. Dan ada percepatan sudut, yaitu perubahan kecepatan sudut dibagi perubahan waktu. Nah, ini adalah besaran utama pada gerak melingkar. Nah, perbedaan gerak lurus dengan gerak melingkar kita perhatikan. Yang pertama ini adalah persamaan S sama dengan theta dikali R. Dalam gerak lurus itu adalah S ya. Jadi kalau jarak itu dalam gerak lurus S. Dalam gerak melingkar, jarak itu kita sebut sebagai perbedaan sudut, itu theta. Nah, kalau di gerak melingkar berarti kalau ditanyakan berapakah perpindahannya atau jaraknya atau S-nya, itu sama dengan perpindahan sudut dikali jari-jari. Kalau di V ini adalah kecepatan linear atau kecepatan dalam gerak lurus. Kalau ditanya kecepatan gerak lurus dalam kondisi gerak melingkar, ya kecepatan sudut dikali jari-jari. Jadi istilah kecepatan dalam gerak lurus itu V, dalam gerak melingkar itu omega. Nah, tinggal dikali dengan jari-jari. Kecepatan sudut dikali jari-jari ini namanya kecepatan linear. Perpindahan sudut dikali jari-jari ini namanya jarak atau perpindahan. Berikutnya, percepatan dalam gerak lurus. Kalau dalam gerak melingkar itu istilahnya percepatan sudut. Percepatan sudut dikali R itu sama dengan percepatan pada gerak linear ya. Berikutnya, dalam gerak melingkar, besaran-besaran yang sering ditemukan yang pertama adalah periode.
atau disingkat dengan T kapital, yaitu waktu untuk satu kali putaran penuh. Nah, jadi dari titik awal bergerak sampai kembali ke titik awal lagi, itu namanya satu kali putaran penuh. Nah, waktu untuk menempuh satu putaran penuh itu disebut sebagai periode, satuannya sekon. Dicari dengan cara waktu dibagi dengan banyaknya ya. Ini periode sama dengan waktu dibagi banyaknya putaran. Berikutnya ada istilah frekuensi atau F, yaitu banyaknya putaran tiap detik. Jadi dalam satu detik ini berapa putarannya, itu disebut sebagai frekuensi, satuannya Hertz atau disingkat Hz. Cara mencari frekuensi sama dengan banyaknya putaran dibagi waktu. Hubungan antara periode dan frekuensi. Periode sama dengan 1 per frekuensi, atau kalau ditanya frekuensi, F sama dengan 1 per T. Ya, jadi kebalikannya. T adalah periode, satuannya sekon, F adalah frekuensi, satuannya Hertz, T adalah waktu, satuannya sekon, dan N adalah banyaknya putaran. Contoh soal. Seorang anak berlari mengitari sebuah lingkaran dalam waktu 1/4 jam, dan ia dapat melakukan 75 putaran. Tentukan periode dan frekuensinya. Di sini ada waktu 1/4 jam. Nah, waktu itu harus dalam satuan sekon, maka kita rubah dulu. T sama dengan 1/4 jam. Berarti kita ubah ke menit. 1/4 dikali 60. Ini dalam satuan menit. Sehingga menjadi 60 dibagi 4. Yaitu 15 menit. Kita ubah lagi ke detik, maka dikali 60 detik atau 60 sekon. Ini berarti menjadi 900 detik. Jadi 1/4 jam itu artinya 900 detik. Dan dia dapat melakukan 75 putaran, berarti N-nya adalah 75. Ketika ditanya periode, T itu berarti periode. Waktu untuk satu kali putaran atau T dibagi N. T-nya itu adalah 900 detik dibagi banyaknya putarannya 75. Maka 900 dibagi 75. 900 dibagi 75 yaitu 12, satuannya sekon atau detik. Yang berikutnya untuk mencari frekuensi. Frekuensi itu banyaknya dibagi waktu. Banyaknya 75, waktunya 900. Maka jawabannya adalah 1/12 Hz. Atau kalau mau cara cepat, ketika kalian sudah menemukan periodenya 12, maka untuk mencari frekuensi adalah 1/T atau 1/12. Ya, itu contoh soal. Berikutnya adalah latihan soal. Seorang anak berlari mengitari sebuah lingkaran dalam waktu setengah jam dan ia dapat melakukan 60 putaran, maka tentukan periode dan frekuensinya. Silakan dikerjakan. Saran fisika berikutnya pada gerak melingkar yaitu kecepatan sudut, atau kita singkat simbolkan dengan W, atau ini disebutnya sebagai omega. Omega itu kecepatan sudut, yaitu sudut pusat dibagi waktu tempuh, satuannya radian per sekon. Rumusnya omega atau kecepatan sudut sama dengan 2V dibagi T, atau juga kalau dalam frekuensi 2V dikali F. Ini dasarnya dari gerak lurus. V sama dengan S dibagi T. Nah, dalam gerak melingkar, kecepatan sudutnya itu adalah omega. S-nya yaitu adalah jarak keliling lingkaran yaitu 2V, dan waktu dalam hal ini periode ya. Jadi dasarnya adalah gerak lurus. Ini adalah rumus kecepatan sudut. Berikutnya ada kecepatan linier. Kecepatan linier itu kecepatan yang dalam gerak lurus. Kalau kecepatan sudut yaitu kecepatan yang melingkar. Kecepatan linier atau V adalah kecepatan yang arahnya selalu menyinggung sisi lingkaran atau panjang lintasan dibagi waktu tempuh, satuannya meter per sekon. V sama dengan 2VR dibagi T kalau pakai periode, atau karena 2V dibagi T itu adalah kecepatan sudut, maka V sama dengan omega dikali R ya. Ini adalah rumus untuk mencari kecepatan linier. Jadi kecepatan linier itu gampangnya adalah kecepatan sudut dikali jari-jari.
seperti rumus yang awal. Berikutnya ada percepatan sentripetal AS, yaitu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Jadi percepatannya menuju pusat lingkaran ini AS nih. Satuannya meter per sekon pangkat 2. Percepatan sentripetal dirumuskan dengan kecepatan linear kuadrat dibagi dengan jari-jari ya. Nih kalau misalkan kita urai V kuadrat dibagi R itu adalah percepatan sentripetal. Karena V itu adalah omega dikali R, ini V-nya nih dikuadratkan dikali R. Maka rumusnya menjadi omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi R. Maka rumusnya menjadi omega kuadrat dikali dengan R ya. Ini adalah rumus percepatan sentripetal. Contoh soal. Sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 4 meter dalam waktu 2 sekon. Mengalami perpindahan sudut sebesar 1/6 putaran. Tentukanlah perpindahan sudut dinyatakan dalam derajat dan radian, periode dan frekuensi, kecepatan sudut, kelajuan linear. Percepatan sentripetal. Nah, kita identifikasi dulu yang diketahuinya tadi ada jari-jari 4 meter. Nah, ini berarti R-nya. Dalam waktu 2 sekon. Nah, ini berarti T-nya. Mengalami perpindahan sudut sebesar 1/6 putaran atau banyak putarannya itu 1/6 ya. Perpindahan sudutnya berapa kalau dinyatakan dalam derajat dan radian? Tadi perpindahan sudutnya 1/6 putaran. Nah, kalau dalam derajat berarti karena putaran penuh itu adalah 360 derajat, maka kalau 1/6 putaran itu artinya 1/6 kali 360 derajat, yaitu 60 derajat ya. Kalau dalam radian, maka karena satu putaran penuh itu adalah 2 V radian, maka 1/6 putaran itu sama dengan 1/6 kali 2 V radian, yaitu ini sederhanakan 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Maka jawabannya V/3 radian. Untuk mencari periode dan frekuensi, nah periode itu kan T sama dengan waktu dibagi banyaknya. Nah, waktunya 2 sekon, banyaknya 1/6. 2 dibagi 1/6 itu 12 sekon. Ya, untuk lebih jelasnya 2 dibagi 1/6. Kalau bagi itu menjadi kali, maka ini dibalik ya. Jadi sama 2 kali 6, 12 sekon. Nah, untuk mencari frekuensi, ini langsung saja. Frekuensi itu 1/T. Karena periodenya 12, maka 1/12. Ini adalah frekuensi. Udah ya. Untuk yang C, untuk kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah rumusnya omega sama dengan 2V dibagi periode. Periodenya tadi 12, berarti 2V dibagi 12. Ini sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Maka kecepatan sudutnya adalah V/6 radian. Nah, satuannya radian. Untuk mencari kelajuan linear atau kecepatan atau kelajuan dalam gerak lurus, kelajuan sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Kecepatan sudutnya tadi V/6 dikali jari-jarinya 4, maka V/6 dikali 4 sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Jadi jawabannya 2/3 V meter per sekon. Jadi ada V-nya nih ya. Oke. Selanjutnya percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang menuju pusat lingkaran. Cara mencarinya adalah percepatan sentripetal sama dengan kecepatan sudut kuadrat dikali dengan jari-jari atau R. Nah, kecepatan sudutnya tadi V/6. Karena ini dikuadratkan, nah kita kuadratkan dikali R-nya 4. V/6 dikuadratkan, itu artinya V kuadrat dikali 6-nya dikuadratkan, jadi 36. Dikali 4. Ini dibagi 4, 1, 36 dibagi 4, 9. Maka jawabannya V kuadrat per 9 meter per sekon pangkat 2 ya, karena percepatan. Nah, untuk latihan soalnya, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 2 meter dalam waktu 2 sekon, mengalami perpindahan sudut sebesar 1/4 putaran. Tentukanlah perpindahan sudut dalam derajat dan radian, periode dan frekuensi, kecepatan sudut, kelajuan linear, percepatan sentripetal ya. Selamat mengerjakan. Contoh soal berikutnya. Sebuah dinamo yang diameter penampangnya 20 cm berputar pada 150 rpm. Hitunglah frekuensi, hitunglah periode, kecepatan sudut,
kelajuan linier. Nah, untuk mencari frekuensi, maka kita bisa menghitungnya dari 150 rpm. RPM ini artinya rotasi per menit, satu putaran tapi dalam satuan menit, maka harus kita rubah ke dalam satuan detik. 150 rpm itu sama dengan 150 putaran per menit, maka dari menit kita rubah ke detik menjadi 150 putaran dibagi, nah 1 menit itu 60 sekon, maka 60 ini dibagi 60 sekon. 150 dibagi 60 itu 2,5 putaran per sekon. Nah, ini 2,5 putaran per sekon, ini yang kita sebut dengan frekuensi. Maka frekuensinya 2,5 ya. Jadi dari 150 rpm kita bisa mencari frekuensinya dengan cara seperti ini. Berikutnya kita mencari periode. Nah, untuk mencari periode langsung saja. Periode sama dengan 1 per frekuensi. 1 dibagi 2,5 yaitu 0,4 sekon. Ini periodenya. Selanjutnya kita cari kecepatan sudut atau disimbolkan dengan W, ini bacanya omega. Omega atau kecepatan sudut sama dengan 2VF. 2V kali tadi F-nya 2,5. 2V kali 2,5 itu adalah 5V, satuannya radian per sekon. Berikutnya kelajuan linier suatu titik pada penampang atau V-nya ya. V kelajuan linier. Nah, tadi diameternya katanya 20 cm. Nah, kalau diameter 20 cm, berarti jari-jarinya kan setengah dari diameter kalau jari-jari. Maka jari-jarinya 10 cm. Nah, dibuat ke meter menjadi 0,1 meter. Jadi R-nya adalah 0,1 meter. Nah, kecepatan linier itu persamaannya atau rumusnya atau formulanya kecepatan sudut dikali jari-jari. Kecepatan sudutnya 5V, jari-jarinya 0,1. Sehingga hasilnya adalah 0,5V dalam satuan meter per sekon. Ini latihan soal. Selamat mengerjakan. Nah, berikutnya kita ke penerapan gerak melingkar, yaitu hubungan roda-roda. Ini adalah video hubungan roda-roda yang seporos, di mana ada dua roda memiliki satu poros ya, ini namanya seporos. Kalau hubungan roda-roda yang memiliki satu poros atau seporos, maka ciri-cirinya adalah kecepatan sudutnya sama. Nah, ini ya, ini kecepatan sudutnya sama nih. Ini roda A, ini roda B. Nah, karena kecepatan sudutnya sama, maka kita bisa rumuskan omega A sama dengan omega B. Nah, kita urai omega itu kan tadi kecepatan linier A dibagi jari-jari roda A. Begitupun dengan kecepatan sudut B diurai menjadi kecepatan linier B dibagi jari-jari di B. Nah, ini adalah persamaannya. Kalian perhatikan bahwa kalau seporos maka kecepatan sudutnya sama. Kecepatan sudut A sama dengan kecepatan sudut B. Berikutnya hubungan roda-roda di mana dua rodanya bersinggungan. Nah, seperti ini contohnya. Yang roda A bergerak berlawanan arah jarum jam, yang roda B bergerak searah jarum jam. Maka kedua roda ini bergerak berlawanan arah ya. Maka ciri-ciri hubungan roda-roda yang bersinggungan yaitu kecepatan liniernya sama atau VA sama dengan VB. Artinya kecepatan linier di A itu sama dengan kecepatan di linier di roda B, atau diurai menjadi kecepatan sudut A dikali jari-jari A sama dengan kecepatan sudut B dikali jari-jari B. Ya, ini persamaannya diingat kalau rodanya bersinggungan. Berikutnya hubungan roda-roda kalau rodanya dihubungkan dengan tali. Nah, seperti ini contohnya. Maka ciri-ciri hubungan dua roda atau roda-roda yang dihubungkan dengan tali memiliki kecepatan liniernya sama atau VA sama dengan VB. Kecepatan linier di A itu sama dengan kecepatan linier di B. Sehingga kalau diurai, kecepatan sudut A dikali jari-jari A sama dengan kecepatan sudut di roda B dikali jari-jari di roda B. Ya, perhatikan bahwa ini adalah rumus atau formula jika dua roda dihubungkan dengan tali.
Ya, ini kesimpulannya. Untuk hubungan roda, kalau seporos kecepatan sudutnya sama. Kalau bersinggungan dan dihubungkan dengan tali, kecepatan linearnya sama ya. Ini rumus untuk hubungan dua roda yang seporos, dan ini adalah rumus untuk roda yang bersinggungan atau dihubungkan dengan tali. Omega A ini kecepatan sudut di roda A, omega B kecepatan sudut di roda B, VA itu kecepatan linear di roda A, VB kecepatan linear di roda B, RA adalah jari-jari di roda A, dan RB adalah jari-jari di roda B. Kita masuk ke contoh soal. Seorang siswa mengayuh sepeda sehingga roda gear belakang berputar dengan kecepatan angular 10 radian per sekon. Jika jari-jari gear dan roda belakang sepeda masing-masing 5 cm dan 10 cm, tentukan laju gerak sepeda. Nah, ini ilustrasinya. Ini ada roda gear belakang, dan ini adalah roda belakang. Roda belakang ini jari-jarinya 10 cm, kita rubah ke meter jadi 0,1 meter. Jari-jari gear atau RA sama dengan 5 cm, atau kita ubah ke meter menjadi 0,05 meter. Kecepatan sudut A atau kecepatan gear itu adalah 10 radian per sekon. Maka yang ditanya adalah kecepatan linear gerak sepeda atau roda B. Nah, kita tahu bahwa dalam hubungan roda yang bersinggungan itu kecepatan sudutnya sama. Kecepatan sudut di A itu sama dengan kecepatan sudut di B. Nah, kecepatan sudut di A tadi berapa? 10. Kecepatan sudut di B, nah ini kita cari dengan cara kita urai nih. Kecepatan sudut itu kan tadi kecepatan linear B dibagi dengan jari-jari di B. Nah, kita turunkan lagi 10 sama dengan, nah VB kan yang ditanya, maka tulis VB. RB-nya tadi 0,1. Maka ketika ditanya laju linear B, itu berarti 10 dikali 0,01, yaitu 1 meter per sekon ya. Ini adalah laju roda ya. Jadi jawabannya 1 meter per sekon. Contoh soal berikutnya, roda kecil dan roda besar dihubungkan oleh tali, dan roda besar memiliki kecepatan sudut 20 radian per sekon. Jika jari-jari roda kecil 10 dan roda besar 15 cm, berapakah kecepatan sudut roda kecil? Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Ada roda besar jari-jarinya 15 dan roda kecil jari-jarinya 10. RA-nya 10 itu kalau dibuat itu 10 cm, kalau dibuat ke meter jadi 0,1 ya. Jari-jari B 15 cm dirubah ke meter menjadi 0,15 meter. Kecepatan sudut roda B ini 20 radian per sekon. Ya, ini roda B, ini roda A. Maka kecepatan sudut roda A. Nah, kalau dalam hubungan roda yang dibongkar dengan tali, kecepatan linearnya sama dengan kecepatan linear A itu sama dengan kecepatan linear B. Nah, kita urai. Kecepatan linear itu adalah kecepatan sudut dikali jarak atau jari-jari. WA dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Omega A itu adalah kecepatan sudut roda kecil dikali jari-jari roda kecil 0,1 sama dengan kecepatan sudut B itu tadi 20 radian per second dikali jari-jari roda B 0,15. Maka kecepatan sudut A sama dengan 20 dikali 0,15 dibagi 0,1. Maka kecepatan sudut untuk roda kecil atau roda A itu adalah 30 radian per second. Kita ke contoh soal berikutnya. Ada 3 buah roda disusun seperti gambar di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah, nah kita lihat dari opsi A, kecepatan sudut A dan B sama. Kecepatan sudut A dan B sama. Salah ya, karena roda A dan roda B ini dihubungkan dengan tali, maka yang sama adalah kecepatan linearnya sama. Nah, di sini kecepatan sudutnya katanya sama, maka yang A itu salah. Kita perhatikan option B, kecepatan roda A dan roda C sama. Nah, untuk mengetahui roda C itu dengan roda B dengan roda C
itu omeganya sama. Maka roda A dan roda C ini tidak sama untuk kecepatan sudutnya, maka untuk option B ini salah. Kecepatan linear roda B dan roda C sama, salah. Harusnya roda B dan roda C itu adalah kecepatan sudutnya yang sama. Untuk option D, kecepatan linear roda B dan roda A tidak sama, salah. Harusnya kecepatan linear untuk roda B dan roda A adalah sama. Kita lihat yang E, kecepatan sudut roda B dan roda C sama. Roda B dan roda C kecepatan sudutnya sama, betul. Karena roda B dan roda C itu seporos. Maka yang sama adalah kecepatan sudutnya. Ya, jawabannya jadi E. Nah, ini untuk latihan soal 4 buah roda disusun seperti gambar di bawah ini. Pernyataan yang benar adalah latihan soal berikutnya, yang ini dikerjakan. Dan ini latihan soal yang terakhir ya, nanti dikerjakan. Demikianlah materi gerak melingkar pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.